Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas manajemen 64 2A 25. Di sini kami ingin menjelaskan tentang kewajiban dan hak negara demokrasi. Perkenalkan, saya Ahmad Jamal Fawaid. Saya Polis Nizla Tifa. Saya Arita Jaka. Saya Nurul Yati. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Kewajiban dan hak negara dalam demokrasi. Dalam sistem demokrasi, negara memiliki kewajiban utama untuk melindungi hak asasi manusia, menjamin keadilan hukum, dan memberikan pelayanan publik. Sementara hak negara adalah menuntut kepatuhan warga negara terhadap hukum, pajak, dan pertahanan negara. Hubungan ini didasarkan pada Konstitusi Undang-Undang 1945 untuk menciptakan harmoni antara hak dan kewajiban. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sistem ini menjamin keterlibatan warga negara dalam pengambilan kebijakan, kebebasan berpendapat, serta persamaan hak dan kewajiban. Di Indonesia, demokrasi ditetapkan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Posisi negara dalam demokrasi. Yang pertama, negara sebagai institusi politik yang memiliki hak wewenang untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Yang kedua, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia atau yang disingkat HAM warga negara. Negara tidak lagi berposisi sebagai penguasa atas individu, melainkan sebagai pihak yang wajib melindungi hak-hak setiap warga negara. Ini mencakup kebebasan berpendapat, beragama, dan berkumpul. Yang ketiga, negara sebagai penyedia kesejahteraan umum. Sebagai mandat dari kontrak sosial, negara memegang posisi sebagai penanggung jawab atas kesejahteraan sosial. Apa itu kewajiban negara? Kewajiban negara adalah tugas tanggung jawab yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh negara untuk melindungi serta menyejahterakan warga negara. Singkatnya, kewajiban negara adalah tugas yang wajib diselesaikan negara untuk rakyatnya. Kalau ini nggak jalan, fungsi negara sebagai pelindung rakyat bisa dibilang gagal. Baik, saya di sini ingin menjelaskan materi apa itu hak negara dan kewajiban negara dalam demokrasi. Lalu apa sih tujuannya? Kita masuk ke materi terlebih dahulu. Apa itu hak negara? Hak negara adalah wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk melakukan sesuatu atau menuntut sesuatu demi menjalankan roda pemerintahan dan menjaga ketertiban. Singkatnya, apa yang boleh didapatkan atau dilakukan oleh negara-negaranya atau demi kepentingan bangsa. Lalu untuk selanjutnya, yaitu apa sih kewajiban negara? Kewajiban negara secara garis besar adalah melayani, melindungi, dan menjamin terpenuhnya hak-hak konstitusional warga negaranya, seperti melindungi segenap bangsa, yaitu negara wajib memberikan rasa aman dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Lalu yang kedua ada menjamin kebebasan sipil. Dalam demokrasi, negara wajib menjamin hak berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Tanpa ini, demokrasi dianggap mati. Lalu, hak negara adalah wewenang yang sah untuk menjalankan fungsi pemerintahan demi kepentingan umum. Hak ini dibatasi oleh hukum dan hak asasi manusia atau yang disingkat menjadi HAM. Saya akan menjelaskan tujuan, kewajiban, dan hak negara. Apa tujuan, hak, dan kewajiban negara? Tujuan utama negara memiliki hak dan kewajiban dalam demokrasi adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan negara. Hal ini menjamin perlindungan HAM, mewujudkan keadilan sosial, memajukan kesejahteraan umum, serta menciptakan kehidupan bernegara yang harmonis, tertib, dan demokratif. Berikut beberapa tujuan dari penerapan hak dan kewajiban negara. 1. Menjamin kelangsungan hidup negara. Negara membutuhkan hak seperti memungut pajak dan mengatur warga,
agar organisasi besar ini bisa tetap berfungsi tanpa pajak. Negara tidak bisa membangun infrastruktur atau membayar aparatur keamanan tanpa hak untuk mengatur. Keteraturan sosial tidak akan tercipta. 2. Melindungi hak-hak konstitusional warga. Tujuan dari kewajiban negara adalah sebagai bentuk pengabdian kepada rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. 4. Mewujudkan keadilan sosial. Negara memiliki kewajiban untuk mendistribusikan kekayaan secara merata melalui berbagai program sosial. Hak negara untuk mengelola sumber daya alam bertujuan agar hasil bumi tersebut bisa dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk fasilitas umum, bukan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok. 5. Menjaga kedaulatan di mata dunia. Negara memiliki hak untuk melakukan bela negara dan mempertahankan wilayahnya, tujuannya agar entitas negara tersebut tetap diakui oleh internasional, sehingga keamanan warga yang tinggal di dalamnya tetap terjamin dari ancaman luar. Penerapan hak negara yang pertama adalah hak mengatur police power. Negara berhak membuat undang-undang dan kebijakan untuk mengatur masyarakat demi kepentingan umum. Pembuatan undang-undang kesehatan untuk vaksinasi wajib selama pandemi. Lalu yang kedua ada hak memungut pajak, kewenangan mengumpulkan pajak untuk membiayai pelayanan publik. Pajak penghasilan atau yang disingkat menjadi PPh berdasarkan undang-undang perpajakan. Lalu yang ketiga ada hak pertahanan dan keamanan menggunakan kekuatan militer atau polisi untuk melindungi wilayah dan rakyat dari ancaman. Operasi militer perbatasan atau penanganan terorisme. Lalu yang keempat ada hak monopoli sumber daya alam mengelola SDA untuk kepentingan nasional atau hak prerogatif. Pengelolaan minyak bumi oleh Pertamina, Undang-Undang Minerba. Kewajiban negara di sektor pendidikan, contohnya pemberian Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan penyediaan sekolah negeri gratis. Ini bukti negara memenuhi kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Sektor kesehatan, contohnya penyelenggaraan program BPJS Kesehatan. Negara wajib menjamin setiap warga bisa berobat tanpa takut biaya mahal. Sektor pelindungan, contohnya evakuasi warga negara Indonesia atau WNI yang terjebak di daerah konflik luar negeri oleh Kemenlu dan TNI. Sektor sosial, contohnya negara wajib hadir memberikan bantuan darurat, tenda pengungsian, dan dapur umum saat terjadi bencana. Di sini ada tabel perbandingan hak dan kewajiban negara. Di bidang ekonomi, ada hak memungut pajak dan cukai dengan kewajiban memberikan subsidi dan bansos. Di bidang hukum, ada hak menghukum pelanggar aturan dan kewajiban memberikan bantuan hukum gratis. Di pendidikan, ada hak menetapkan kurikulum nasional dan kewajiban membangun gedung sekolah dan gaji guru. Di kesehatan, ada hak mengatur regulasi obat dan izin RS, dan kewajiban menyediakan layanan BPJS dan vaksinasi. Landasan hukum negara di Indonesia yang pertama Pancasila, terutama sila kedua kemanusiaan dan sila kelima keadilan sosial. Yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai 34 yang mengatur hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Yang ketiga pembukaan alinea keempat yang merumuskan tujuan nasional sebagai kewajiban mutlak negara. Yang keempat Undang-Undang HAM UU No. 39 tahun 1999 yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM. Jika hanya hak negara yang jalan, demokrasi akan berubah menjadi otoriter. Pemerintah terlalu berkuasa. Sebaliknya, jika hanya hak warga yang jalan tanpa aturan, akan terjadi anarki atau kekacauan. Dalam demokrasi, jumlah hak dan kewajiban bersifat seimbang dan terbatas. Terbatas artinya hak negara dibatasi oleh hak asasi manusia atau HAM, dan hak warga negara dibatasi oleh undang-undang. Kesimpulannya,
Kewajiban dan hak, baik dari pihak negara maupun warga negara, merupakan dua sisi dari koin yang paling melengkapi atau saling berkaitan dalam sistem demokrasi. Harmonisasi hak dan kewajiban sangat diperlakukan karena hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Hanya dengan keseimbangan yang terdapat antara kewajiban dan hak inilah sebuah masyarakat dan mengembangkan demokrasi yang kuat dan inklusif, di mana partisipasi aktif warga negara didukung oleh pemerintah yang bertanggung jawab. Dalam konteks demokrasi sebagai sistem pemerintah yang berpusat pada partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan, memperlihatkan keterkaitan erat antara kewajiban dan hak baik bagi negara maupun bagi individu. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang wajib dikerjakan dan kita bisa menerima hak kita. Jadi, jika kita tidak melakukan kewajiban dengan baik, maka kita juga tidak akan menerima hak dengan baik. Jika kita tidak melakukan kewajiban kita sama sekali, maka kita tidak akan menerima hak kita sama sekali. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.